Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Fitria. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Negeri Surabaya. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nomor peserta PBG 2015 0072 7885. NIM PBG 20001 0392202721. Hari ini tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada siswa kelas 6 SD Al-Azhar Beji pada tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sayang? Baik, Bu. Baik. Baik. Sehat semuanya ya, anak-anak? Sebelum kita mulai belajar di bagian cerah ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke. Berdoa dipimpin oleh Mas Arya. Silakan Mas Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, kemarin kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya, anak-anak ya. 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 Berapa anak-anak? 76. Ya, 76 tahun. Ya. Kita menyanyikan lagu Hari Merdeka ya, bersama-sama ya. Ayo bersama-sama anak. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Masih ingat materi kemarin kita belajar tentang apa? Berkembang. Oke, berkembangbiakan. Hari ini jelaskan tentang materi adaptasi pada tumbuhan ya. Si daftar hadir semuanya. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Oke, Kelihatan, Bu. Ini kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan menemukan informasi penting dari teks suatu bacaan anak-anak ya. Dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa saja kata tanya?
Apa, kapan, di mana, siapa, bagaimana. Oke, mana? Kata tanya Kabar, yang menanyakan tentang apa? kabar. Tuh. Tuh. Nanti anak-anak, di situ anak-anak nanti membaca dengan cermat. Kalian baca dengan cermat dengan kata-kata tanya, kalimat tanya. Kalian mencari informasi yang ada di bacaan yang sudah disediakan oleh Bu Fitri. Kata tanya untuk apa, Mbak Risma? Siapa? Pelaku. Misalnya Tempat. Menanyakan manakah berkata. Jendela. Atau cari informasi yang mencari informasi dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, bagaimana. ya di LKPD 1 ini kalian diminta tersebut. Contoh di alinea pertama, proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Kapan, Bu? Kapan? 1945. Oke, sekarang Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maedar Jalan Imam Bonjol No. Kapan acara dimulai? Kapan pada LKPD 1 ini kalian mencoba lagi mengisi peta pikiran dengan menggunakan kalimat tanya tadi ya. Kamu ambil masing-masing dari kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kamu buat pertanyaan dari bacaan yang sudah dibaca tadi. Siapa Nana? Siap. Oke. Setelah itu dari kata tanya tadi kan kamu sudah mendapatkan banyak info ya anak-anak ya. Kamu mengembangkan informasi tadi yang ada pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Jadi proklamasi kemerdekaan itu karena ada semangat para pejuang untuk merdeka. Mereka bersatu ya anak-anak. Dari perbedaan agama, perbedaan suku berkumpul jadi satu untuk merdeka. Ada, Bu. Sudah paham berarti ya? Ya. Oke. Sekarang ditanya Bu Fitri. Anak-anak pernah menjumpai perbedaan enggak dalam keluarga? Pernah. Mas Arya, coba perbedaan apa contohnya Mas Arya? Suku dan bangsa, Bu. Suku dan bangsa, oke. Di kelas ini ada yang dari Madura? Ada. Aldi. Siapa yo? Siapa? Aldi, Bu. Artiin, Bu. Itu Bu, nyala, Bu. Di Jawa dan di Madura sama atau beda Mas Aldo? Beda. Meski kita berbeda antara suku, bahasa, terus budaya, agama, kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bersatu ya, anak-anak ya. Ya. Selalu hidup rukun, menjaga tali silaturahmi. Berteman dengan baik dengan teman-temannya. Tidak boleh melarang. Bu Fitri akan menjelaskan tentang perbedaan dalam kerukunan. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menjaga kerukunan ya anak-anak ya.
Ya. Teman di kelas biasanya berasal dari beberapa suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda ya. Bahasanya ada yang berbeda ya anak-anak ya. Oleh karena itu kita harus bersikap toleransi. Saling menghargai ya. Ini anak-anak. Ya, Dari suku oke. Papua. Masa Papua. Papua? Masa Papua sih itu sih? Kurang tepat ya. Madura, Bu. Madura, betul Mbak Windy. Dari suku Madura. Mas Aldi Aldo, bener nggak itu dari suku Madura Mas Aldi Aldo? Oh iya, Bu, benar, Bu. Oke, suku Madura. Di suku Madura ini juga ada banyak kebudayaan ya anak-anak ya yang berbeda dengan suku Jawa. Di sana ada kebudayaan, bahasanya yang berbeda. Budaya apa biasanya Mas Aldi Aldo di sana Mas Aldi Aldo? Ada karapan sapi ya? Karapan sapi, Bu. Iya, Bu. Ada, Bu. Iya, Bu Fit pernah main ke Madura itu ada lapangan luas ya, itu untuk tanding karapan sapi di situ. Kalau yang kedua ini gambar apa Nana? Suku apa Nana? Jawa. Suku Jawa. Kelihatan dari budayanya apa itu? Saya Wayang ya, wayang kulit ya anak-anak ya. ya. Selanjutnya apa namanya? Suku Melayu. Melayu. Suku Betawi. 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 Biasanya di suku Betawi, tapi meski berbeda suku, kita harus apa Nana? Hidup Rukun. rukun. Oke. Kemudian makna persatuan dalam perbedaan. Nah, ini ada gambar anak laki-laki sedang main sepak bola. Oke. Dalam makna persatuan dalam perbedaan, apa saja yang didapat dari makna persatuan dalam perbedaan? Yang pertama apa? Indonesia adalah bangsa dan bangsa agama. Yang keras sayang. Andika nggak ada tanya Andika. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku, bahasa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Kekayaan bangsa kita. Terus yang ketiga, untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Iya, kita perlu hidup dengan rukun. Yang keempat, hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat. Coba anak-anak ditanya Bu Fit, contoh hidup rukun di rumah apa saja? Yo, kasih contoh setiap membantu anak. Orang tua. Membantu orang tua. Yang kedua, saling menolong teman ketika susah. Saling menolong teman ketika susah. Kalau di rumah Mas Arya? Saling menolong satu sama lain dalam lingkungan keluarga. Ya, selain itu menjaga adik gimana anak-anak? Jaga adik, menggendong adik, Bu. Oh iya, itu termasuk makna persatuan ya anak-anak ya? Oke, baik. Selanjutnya, ini ada perbedaan dalam masyarakat. Nah, dari gambar yang dicantumkan Bu Fitri, kira-kira apa perbedaan dalam persatuan yang kamu ketahui dari gambar yang ditunjukkan Bu Fitri? Ada perbedaan apa aja?
Perbedaan apa aja? Menjaga ada. tali persaudaraan. Iya, ini loh sayang. Di gambarnya ini ada perbedaan apa saja. Yang pertama ini perbedaan apa? Perbedaan agama. Adat. Perbedaan agama. Ini perbedaan suku, adat istiadat. Dari perbedaan yang ada, kita dianjurkan tetap untuk hidup rukun. Oke. Bagaimana anak-anak menyikapi perbedaan yang ada, anak-anak? Kalau kita menemukan perbedaan yang ada dalam lingkungan sekitar, kalian harus seperti apa? Menjaga tali persaudaraan. Menjaga tali persaudaraan yang pertama. Yang kedua, anak-anak? Saling menghormati. Yang ketiga? Saling bekerja sama atau gotong royong. Ya, yang keempat? Patuh terhadap peraturan. Yang kelima? Memahami dan menyadari adanya perbedaan. Oke, dalam menyikapi perbedaan kita harus bisa menyikapi dengan baik, yaitu tadi dengan cara menjaga silaturahmi, menghormati, saling gotong royong, bekerja sama, patuh terhadap peraturan, dan harus memahami adanya di LKPD 2, anak-anak ceritakan pengalaman tentang hidup rukun di keluargamu. Jadi hidup rukun di keluargamu nanti kamu ceritakan, kamu tulis di sini minimal 5 kalimat ya anak-anak ya. Terdiri 5 kalimat, satu alinea 5 kalimat minimal. Kamu ceritakan pengalaman apa saja yang kamu dapatkan dari penerapan hidup rukun di keluarga. Oke, selanjutnya. Yang kedua, kamu menjelaskan perbedaan yang ada dalam kerukunan. Ada apa aja di sini ya perbedaan. Contoh misalnya jenis perbedaan yang ada. Perbedaan apa aja tadi? Bahasa, terus suku, budaya, suku, agama, kemudian cara menyikapinya tadi yang sudah dijelaskan Bu Fitri. Bagaimana cara menyikapinya? Kalian tulis di sini. Kemudian satu sama lain. Oke, kemudian kegiatan yang dilakukan di lingkungan yang ada perbedaannya biasanya kegiatan apa? Gotong royong, terus ronda malam, terus kerja bakti, termasuk kegiatan ya yang bisa apa? Menyatukan perbedaan. Kemudian manfaat yang kamu rasakan dari perbedaan dalam lingkungan sekitar itu apa manfaatnya? Kamu juga tuliskan di sini ya. Oke. Nah, bukan penyesuaian atau adaptasi. Begitu juga dengan tumbuhan anak-anak. Tumbuhan juga seperti itu, juga perlu beradaptasi. Nah, contoh ini ada tumbuhan apa? Teratai. Bunga teratai. Bunga teratai beradaptasi. Di mana anak-anak adaptasi bunga teratai? Air. Bunga teratai tumbuhnya di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga teratai dapat mengapung di air. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun.
Oke. Anak-anak, kita amati ya gambar yang disediakan Bu Fitri. Ada tanaman di bawah ini. Ada tanaman apa aja ini? Kayu jati, Ya, kaktus, terus kaktus. tepat, bambu, mawar, Mawar. eceng gondok. Dari beberapa tanaman ini yang pernah kamu jumpai tanaman apa? Putri malu, eceng gondok, sama kayu jati Bu, di belakang rumah, bambu. Putri malu, kayu jati, eceng gondok. Coba kayu Bambu. jati. Berarti anak-anak itu ya tahu tanaman kayu jati ya, pohon jati ya. Tahu Bu, ada Bu di Bagaimana belakang rumah cara Bu. adaptasi atau penyesuaian hidup pada pohon jati anak-anak? Agar pohon jati tetap Bu, di belakang rumahku Bu. ada. Bagaimana pohon jati itu beradaptasi? Musim kemarau, daun-daun pohon jati itu rontok. Rontok, iya. Iya, iya Fis, Iya, Bu. rontok ya Fis ya. Nah, Iya. seperti kayak tanaman tersebut mati ya Fis ya. Rontok Tapi semuanya ya. kalau musim hujan tumbuh lagi Bu. Oh iya, kalau musim hujan daunnya tumbuh lagi ya. Nah, di waktu musim kemarau, daun pohon jati itu berguguran. Tujuannya yaitu satu apa? Mengurangi penguapan. Ya. Karena musim kemarau kan kering, jadi dengan mengurangi penguapan tadi agar tidak punah, tidak anak ya. Nanti kalau musim hujan tumbuh lagi. Nah, itu tadi pohon jati. Penyesuaian hidup pada pohon jati. Tadi tanaman apa tadi yang kamu ketahui selain pohon jati? Kaktus Bu, ada Bu di pinggir rumah Bu. Apa? Tanaman Bu. Tanaman apa? Kaktus. Kaktus. Nah, oke. Di batang pasir Bu biasanya Bu. Pasir ya. Tidak itu ya apa? Tidak membutuhkan banyak air ya kaktus ya anak-anak ya. Iya Bu. Oke, adaptasinya gimana? Nah, kaktus itu memiliki rongga pada batang tumbuhannya itu untuk menyimpan air, anak. Jadi makanya kaktus itu hidupnya kan di daerah panas ya, kering ya anak-anak ya, di padang pasir, di kering. Makanya dia menyimpan cadangan makanannya tadi di tubuhnya. Itu kaktus. Terus tadi apa tanaman yang kamu tahu tadi di sekitar kamu apa? Bambu Bu. Bambu. Bagaimana cara penyesuaian hidup pada bambu? Bambu Bu apa? Tunas. Iya, itu perkembangbiakannya dengan tunas. Kalau penyesuaian hidup, penyesuaian hidupnya atau adaptasi lingkungannya, bambu memiliki bulu yang halus, ya. Ya. Nah, itu tujuannya untuk melindungi dirinya, melindungi bambunya itu tadi dari musuh. Jadi kalau ada orang yang mau motong bambu biasanya tangannya gatel. Ya. Karena di situ ada seperti bulu halus gitu. Seperti serbu itu loh Bu. Serbu halus itu ya, itu bambu. Kalau itu putri malu anak-anak, putri malu. Putri malu ada Bu, banyak Bu di sawah Bu. Iya, bagaimana penyesuaian diri pada putri malu? Putri malu merambat. Biasanya putri malu kalau dipegang apa yang terjadi anak-anak? Tangannya sakit Bu, ada durinya, duri. Ada durinya. Selain ada durinya, apa?
daunnya menutup ya anak-anak ya. Kalau dipegang daunnya menutup ya. Nah, itu salah satu adaptasi pada tumbuhan agar tidak cek suhu badan. Nah, itu semuanya adalah langkah-langkah kita untuk menjaga diri kita, ya, beradaptasi pada lingkungan di sekitar, ya. Kalau makhluk hidup kayak hewan atau tumbuhan itu kan punah gitu kan. Biar agar kita itu tidak terserang pandemi, tidak terserang virus COVID tadi, kita menjaga jarak, cuci tangan yang bersih, ambil air wudhu, membersihkan badan. Nah, seperti itu adalah langkah adaptasi manusia. Oke. Selanjutnya di LKPD 3 nanti kamu pilih salah satu tanaman yang ada di sekitar kamu ya, di sekitar rumah kamu. Kamu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya. Contoh tadi Hafiz ada tanaman putri malu. Ciri-cirinya apa tanaman putri malu? Orangnya mempunyai duri. Terus ketika daunnya dipegang itu tertutup, itu termasuk ciri-cirinya ya. Nanti disebutkan anak-anak ya di sini ya. Di LKPD 3 ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke. Terus kamu tuliskan informasi juga yang kamu dapatkan pada peta pikiran di bawah ini. Oke, cukup. Sekarang terakhir, apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Nomor 1, mencari informasi menggunakan kata tanya. Nomor 2, penerapan hidup rukun dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Nomor 3, cara tumbuhan beradaptasi. Oke. Dari materi bagaimana kapan. Oke. Terus yang kedua, pembelajaran yang kedua tentang apa tadi? Tentang suku. Perbedaan suku. Oke, budaya. Bahasa. Terus yang ketiga, tentang apa? Materi IPA tadi. Adaptasi pada tanaman. Oke, anak-anak. Baik sekali. Anak-anak, materi yang sudah di-share Bu Fitri tadi dibaca di rumah ya, anak-anak ya. Dan tugas LKPD-nya nanti dikirim lewat WA Group. Oke. Cukup ya anak-anak ya? Ada yang tanyakan anak-anak? Nggak ada, Bu. Marilah kita akhiri pembelajaran pagi hari ini. Pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu semangat ya belajarnya di rumah ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, jaga kesehatan, nggih. Nggih. Oke. Dari sini Bu Fitri cukupkan, Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.